Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Mulyasa Sapitri dengan NIM 2502 0102 0850 dari kelas MJ 304. Di sini saya akan memaparkan jawaban UAS mata kuliah Digital Marketing yang diempu oleh dosen Bapak Joko Suharyanto SEMM CPOD. Baik, langsung saja. Di sini saya mengambil judul Akselerasi Artificial Intelligence atau AI dalam ekosistem digital marketing Indonesia, analisis tren, tantangan, dan strategi sektor e-commerce 2026. Kondisi digital Indonesia 2026. Yang pertama, mengutip laporan terbaru dari Google, Temasek, dan Brain and Company Economy SEA, serta berita dari bisnis.com, nilai ekonomi digital Indonesia telah menembus angka signifikan dengan sektor e-commerce sebagai kontributor utama. Yang kedua, berita dari Kata Data menyoroti pergeseran strategi perusahaan, teknologi dari growth at all costs atau bakar uang, growth yang menjadi sustainable growth yang berbasis efisiensi teknologi. Yang ketiga, bagaimana AI menjadi juru selamat untuk mencapai efisiensi tersebut melalui pemasaran yang presisi? Yang selanjutnya, mengapa e-commerce? Yang pertama, sektor ini dipilih karena memiliki volume data transaksi first party data terbesar di Indonesia. Yang kedua, kondisi saat ini, persaingan antara platform Shopee, Tokopedia, TikTok Shop, atau Goto tidak lagi hanya pada perang harga atau diskon, melainkan pada user experience atau UX. Yang ketiga, manfaatan data perilaku konsumen di Indonesia yang sangat unik, gemar belanja saat presale dan live streaming, memerlukan pemrosesan data cepat yang hanya bisa dilakukan oleh AI. Penggunaan AI dalam digital marketing. Yang pertama, generatif AI untuk konten. Brand tidak lagi membuat satu iklan untuk sejuta orang, tapi sejuta iklan untuk sejuta orang. Menggunakan AI untuk memproduksi variasi visual dan copywriting secara otomatis berdasarkan profil psikografis audiens. Yang kedua, AI video dan live streaming. Tren penggunaan avatar AI atau virtual influencer yang bisa melakukan siaran langsung 24/7 di platform seperti TikTok, menjawab pertanyaan pelanggan secara real time tanpa kelelahan. Yang ketiga, predictive analytics. Mengutip dari CNN Indonesia, perusahaan kini menggunakan AI untuk memprediksi tren belanja sebelum tren itu terjadi. Predictive demand, sehingga distribusi stok dan penempatan iklan lebih akurat. Analisis konsep digital marketing. Yang pertama, awareness, kesadaran. Programmatic advertising berbasis AI memastikan iklan hanya muncul pada orang yang berniat beli tinggi, mengurangi ad waste atau pemborosan budget iklan. Yang kedua, consideration atau pertimbangan. Penggunaan kontekstual marketing jika pengguna membaca berita di Kompas tentang tips mudik. AI secara otomatis menyisipkan iklan koper atau tiket pesawat yang relevan. Yang ketiga, conversion atau konversi. Dynamic pricing atau harga dinamis, AI memberikan voucher diskon hanya kepada pengguna yang ragu-ragu, yang memasukkan barang ke keranjang tapi tidak bayar. Sementara pengguna yang loyal tetap membeli dengan harga yang normal. Yang keempat, loyalty atau kesetiaan. AI menganalisis kapan produk pelanggan akan habis dan mengirimkan notifikasi pengingat tepat waktu. Tantangan dan peluang. Tantangan. Yang pertama, regulasi dan privacy. Implementasi penuh Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi atau PDP di Indonesia membuat perusahaan harus ekstra hati-hati dalam mengolah data konsumen menggunakan AI. Yang kedua, kesenjangan talenta. Berita dari Republika sering menyebutkan Indonesia kekurangan ribuan talenta, data scientist,
dan AI marketer setiap tahunnya. Untuk peluangnya, yang pertama UMKM naik kelas. Alat AI yang terjangkau bahkan gratis memungkinkan UMKM lokal membuat konten sekelas perusahaan yang besar. Yang keempat, pasar lokal pasar lokal. Penetrasi internet yang meluas ke kota Tier 2 dan Tier 3 atau bahkan luar Jawa memberikan lahan data baru untuk diolah AI. Dampak terhadap stakeholder. Yang pertama bisnis, meningkatkan return on ad spend atau ROAS dan efisiensi biaya operasional pemasaran hingga 30-50%. Yang kedua, konsumen mendapatkan pengalaman belanja yang lebih personal dan tidak terganggu oleh iklan yang tidak relevan, spamming. Yang ketiga, masyarakat memicu kebutuhan akan literasi digital yang lebih tinggi dan pergeseran jenis pekerjaan yang di bidang kreatif. Action plan untuk perusahaan. Yang pertama, investasi pada clean data. AI hanya sebagai data yang diberikan. Perusahaan harus merapikan sistem pendataan mereka. Yang kedua, etika AI. Transparansi kepada konsumen mengenai penggunaan data mereka untuk algoritma AI. Yang ketiga, human AI collaboration. Jangan mengganti tim kreatif dengan AI, tapi bekali tim kreatif dengan alat AI agar produktivitas meningkat 10 kali lipat. Kesimpulannya, berdasarkan analisis kondisi dan tren digital marketing di Indonesia tahun 2026, dapat disimpulkan bahwa integritas artificial intelligence atau AI bukan lagi sekedar tren tambahan, melainkan mesin utama penggerak efisiensi di sektor e-commerce dan startup digital. Data dari berbagai media resmi seperti Katadata, Bisnis.com mengkonfirmasi bahwa pergeseran dari pemasaran massal menuju personalization telah berhasil meningkatkan efisiensi biaya iklan secara signifikan sekaligus memperbaiki pengalaman konsumen di sepanjang digital panel. Namun, keberlanjutan tren ini sangat bergantung pada keseimbangan antara inovasi teknologi dengan kepatuhan terhadap aspek regulasi, khususnya Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, yang kini menjadi standar etika bisnis di Indonesia. Pada akhirnya, kunci kesuksesan pemasaran digital masa depan terletak pada sinergi antara kecanggihan analitik AI dengan kreativitas Indonesia manusia, di mana teknologi sinergi antara kecanggihan analitik AI dengan kreativitas manusia, di mana teknologi berperan sebagai alat percepatan, sementara ini manusia tetap memegang kendali atas empati, etika, dan strategi jangka panjang. Baik, sekian pemaparan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kurang dari pemaparan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.